Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film Rejtarun lagi. Kali ini berjudul Tira Gabadara Sami. Film tahun 2024 ini bergenre aksi. Oke, selamat menikmati. Konda Reddy. Sekelompok penjahat mencari seseorang di kota Hyderabad. Mereka bertanya kepada banyak warga sekitar. Siapapun yang sudah melihat foto itu dan tidak mengenalnya, maka akan dibunuh. Alasannya tidak boleh ada yang mengetahui tentang pencarian mereka. Di kota yang sama, ada pemuda bernama Giri yang berprofesi mencari orang hilang. Giri sudah menemukan banyak orang hilang dan menyatukan mereka dengan keluarganya. Profesi unik Giri sampai membuatnya diundang dalam sebuah acara talk show di televisi. Giri mengaku menekuni profesinya karena sangat memahami penderitaan jauh dari keluarga. Giri terpisah dari orang tuanya sejak usia 4 tahun. Giri yang masih kecil kebingungan mencari kedua orang tuanya di sekitar kuil. Masyarakat tidak peduli dengan kesedihan Giri. Pada saat Giri menjadi korban tabrak lari, masyarakat hanya jadi penonton. Untungnya masih ada seseorang yang baik hati membawa Giri ke rumah sakit. Saya lupa seperti apa wajah orang tua saya. Saya tidak ingin orang-orang menderita seperti saya, ucap Giri. Acara talk show itu juga menampilkan beberapa video momen Giri mengantar orang-orang hilang ke rumahnya. Giri ikut bahagia melihat orang bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. Hal yang didambakan Giri dalam hidup, dia juga bisa memiliki keluarga. Giri ingin menjadi suami, ayah, kakek, dan lain-lain. Tapi masalahnya belum ada gadis yang bisa dijadikan istri. Selama ini Giri sudah berusaha menikah. Sayangnya profesi Giri yang tidak berpenghasilan tinggi menjadi kendala utama. Saya sering dihina. Kalaupun ada cewek yang mau, orang tuanya yang tidak setuju. Kalau orang tuanya setuju, si ceweknya yang kadang tidak setuju. Kalau cewek dan orang tuanya setuju, keluarga besar mereka yang tidak memberi restu. Tutur Giri. Acara talk show yang disiarkan secara langsung itu ditonton banyak masyarakat. Salah satunya seorang gadis bernama Sailaja. Giri diajak bertemu. Sailaja yang dipanggil Sailu memiliki paras cantik. Giri dibuat terpesona pada pandangan pertama. Hai. Sikap Sailu juga memberikan harapan besar. Sailu baik-baik saja dengan wajah standar dan kacamata cupu Giri. Saya melihatmu di TV, saya menyukaimu, kita nikah yuk, ujar Sailu. Giri langsung tersedak diajak menikah oleh gadis yang baru dikenalnya. Tapi Sailu tidak sedang main-main. Sailu sangat serius untuk membangun rumah tangga. Mereka tidak perlu meminta persetujuan siapapun. Sailu sama seperti Giri yang hidup sebagai yatim piatu tanpa keluarga. Giri tidak ingin membuang kesempatan. Meski kaget, dia setuju menikah dengan Sailu. Giri tidak mempertanyakan latar belakang Sailu secara detail. Mereka mulai melakukan persiapan membeli berbagai keperluan pernikahan. Rupanya Sailu gadis yang pengertian. Dia tidak mau membeli baju atau sari mahal. Apalagi penghasilan Giri per bulan sekitar 4,5 juta rupiah dari profesi mencari orang hilang. Sungguh beruntung Giri menemukan calon istri seperti Sailu. Selain cantik, Sailu juga baik hati, sederhana, dan tidak neko-neko. Semua kebutuhan pernikahan dibeli dengan konsep murah meriah. Acara pernikahan dilangsungkan di kuil hanya dengan melibatkan pendeta. Meski tanpa tamu undangan, tidak mengurangi kesakralan ritual pernikahan. Kini Giri dan Sailu resmi menjadi sepasang suami istri. Giri membawa Sailu ke tempat tinggalnya. Tetangga dan warga sekitar kaget melihat Giri pulang membawa istri. Mereka ikut bersukacita dengan pernikahan Giri meski tidak diundang. Sailu tidak canggung dengan para tetangga, apalagi Giri sempat bercerita tentang mereka. Seperti sosok Bibi Tulasi, tukang baje Joni, tukang daging Mastan, dan lain-lain. Satu-satunya orang yang tidak menyukai kebahagiaan Giri hanya Pandit Kasi. Dia tipikal orang yang tidak suka melihat tetangganya bahagia. Pandit selalu iri dan dengki. Terlepas dari semua itu, Sailu sangat bahagia memiliki banyak tetangga baik hati.
Sailu dibantu membersihkan dan merapikan rumah Giri. Maklum saja, rumah itu masih berantakan karena sebelumnya hanya ditinggali seorang bujangan. Malam harinya, Sailu mengajak Giri makan di luar. Lokasi yang dipilih tentu saja rumah makan murah meriah. Sailu mengaku terbiasa hidup sederhana. Inilah kencan perdana mereka sebelum melakukan ritual malam pertama. Sekelompok bapak-bapak yang ada di rumah makan justru menggoda Sailu. Ocehan jorok mereka membuat Sailu tidak tahan. Giri sendiri tidak bernyali melindungi kehormatan istrinya. Sailu bangkit melabrak bapak-bapak jelalatan itu. Rupanya Sailu bukan orang lemah. Dia menghajar para pria yang melecehkannya. Sailu sangat pandai bertarung. Giri hanya bisa terdiam melongo menyaksikan istrinya seperti Wonder Woman. Bapak-bapak nakal itu kabur melarikan diri. Ternyata Sailu sudah berlatih bela diri saat kuliah dulu. Ilmu karate yang dipelajarinya itu sangat berguna saat dibutuhkan. Setelah makan malam, mereka pulang ke rumah. Giri dan Sailu menjalani malam pertama dengan sukses. Sailu benar-benar memberikan kebahagiaan dalam hidup Giri. Rumah tangga mereka dipenuhi cinta setiap hari. Sailu tidak pernah mengeluhkan tentang kekurangan uang. Beberapa bulan kemudian, Giri yang sedang membonceng Sailu berhenti di lampu merah. Raut wajah Sailu yang biasanya ceria tiba-tiba ketakutan saat melihat sekelompok penjahat berbicara dengan polisi. Para penjahat itulah yang mencari seseorang di awal film. Ternyata orang yang dicari adalah Sailu. Untuk menyembunyikan diri, Sailu menutup wajahnya dengan kain agar tidak dikenali. Sailu pun bisa bebas pergi setelah lampu hijau menyala. Ketakutan mulai meneror hidup Sailu. Orang-orang yang mencarinya memukul Giri, tapi ternyata itu hanya insiden di dalam mimpi. Giri heran dengan ketakutan dan kepanikan Sailu, tapi Sailu merahasiakan masalahnya. Sailu hanya mengaku sakit kepala. Giri membawa Sailu ke rumah sakit untuk diperiksa dokter. Kebetulan sekali, rupanya Sailu sudah hamil. Giri sangat bahagia mendengar itu. Mimpinya untuk menjadi seorang ayah akan segera terwujud berkat istri tercinta. Suatu hari, Giri pergi ke kota Zairabad karena ada panggilan untuk menemukan orang hilang. Giri kaget melihat orang yang akan menggunakan jasanya sedang melakukan pembunuhan. Orang itu adalah Kondaredi, sang penguasa kota Zairabad. Kondaredi bukan sekedar mafia biasa, dia juga pengusaha pabrik tebu kaya raya. Giri ditugaskan mencari keponakannya yang telah hilang. Polisi dan anak buah saya terus mencarinya, tapi mereka tidak bisa menemukan keponakan saya itu. Kamu harus menemukan dia dan membawanya ke sini, ucap Kondaredi. Untuk menemukan keponakannya, Kondaredi akan membiayai segala kebutuhan Giri. Setelah tugas selesai, Giri juga akan diberi 60 lakh rupiah. Tidak lupa Giri diberikan foto-foto orang yang akan dicari. Dan betapa kagetnya Giri. Keponakan Kondaredi ternyata Sailaja alias Sailu, yang merupakan istrinya sendiri. Tidak mungkin Giri mengungkapkan hal itu kepada Kondaredi. Giri pulang memarahi Sailu. Giri merasa telah dibohongi, dibodohi, dan ditipu. Ternyata Sailu yang mengaku gadis miskin yatim piatu berasal dari keluarga kaya raya. Parahnya, keluarga besar Sailu seperti Kondaredi merupakan orang jahat dan kejam. Kebohongan Sailu menghancurkan impian Giri yang ingin memiliki keluarga bahagia. Sailu pasrah disalahkan. Dia menyadari telah berbohong mengaku tidak memiliki keluarga. Jika saya memberitahumu latar belakang saya, apakah kamu masih mau menikah dengan saya? Orang-orang itu tidak pantas saya sebut keluarga, ujar Sailu. Akhirnya, Sailu mengungkap identitas aslinya. Sailu bukanlah gadis miskin yatim piatu. Orang tua Sailu merupakan jutawan. Sailu adalah pewaris tunggal harta orang tuanya. Tapi Kondaredi membunuh orang tua saya demi uang. Dia ingin menikahkan saya dengan putranya yang tinggal di Amerika agar bisa menguasai semua harta saya. Itulah sebabnya saya melarikan diri dari mereka, tutur Sailu. అమెరికాలో ఉన్న వాడి కొడుక్కిచ్చి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు
Giri tidak peduli dengan penjelasan Sailu. Hidupnya bisa bahaya jika bermasalah dengan manusia kejam seperti Kondaredi. Sailu memahami kekecewaan dan ketakutan Giri. Sailu bersedia pergi jauh jika itu yang diinginkan Giri. Tapi Bibi Tulasi ikut campur memarahi sikap pengecut Giri. Tulasi kecewa melihat Giri lebih mementingkan nyawanya sendiri daripada anak dan istri. Tukang daging, Mastan yang seorang muslim juga ikut bicara. Dia meminta Giri tidak takut dengan Kondaredi. Mastan akan pasang badan membela Giri. Berkat dukungan para tetangga, Giri memberanikan diri tetap menjalani hidup bersama Sailu. Ketika Kondaredi menelpon menanyakan perkembangan pencarian Sailu, Giri merahasiakan keberadaan istrinya. Giri hanya memberitahu bahwa Sailu berada di kota Hyderabad. Namun alamat pastinya belum terlacak. Sailu jadi kagum melihat nyali Giri yang sudah lumayan berani membodohi Kondaredi. Sikap itulah yang ingin dilihat Sailu dari sosok suaminya. Sejauh ini tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. You're my hero. Anak buah Kondaredi yang datang ke Hyderabad untuk membantu pencarian tidak begitu serius bekerja. Mereka lebih seperti para pelawak yang datang untuk liburan. Giri tidak bisa tidur tenang memikirkan keselamatan Sailu. Ditambah lagi, Sailu hilang dari rumah saat Giri bangun tidur. Giri panik setengah mati, takut terjadi hal buruk menimpa Sailu. Orang yang dikhawatirkan justru baru pulang dari pasar dengan santai. Giri menampar Sailu karena pergi tanpa pemberitahuan. "Apa kamu tidak tahu saya sangat khawatir? Bagaimana jika anak buah Kondaredi menemukanmu?" teriak Giri. Sailu tidak sakit hati ditampar oleh suaminya. Tamparan itu dianggap ungkapan kasih sayang dan kepedulian. "Saya ke pasar beli bahan untuk menjahit sweater bayi kita," terang Sailu. Jawaban Sailu meluluhkan hati Giri. Suasana panas jadi dingin seketika. Giri memeluk Sailu dengan penuh kehangatan dan ungkapan maaf. "Jangan gitu lagi ya dek ya, jangan ya dek ya," gumam Giri dalam hati. Tiba saatnya kehamilan Sailu dirayakan sesuai tradisi. Para tetangga dan warga sekitar ikut meramaikan perayaan itu. Sailu serasa memiliki keluarga besar yang sangat menyayanginya. Semua warga bersuka cita, kecuali Pandit Kasi yang selalu iri dengki. Pandit baru mengetahui dari Mastan bahwa istri Giri merupakan orang kaya. Keluarga Sailu merupakan pemilik pabrik gula terbesar di kota Zairabad. Sifat iri dengki Pandit muncul untuk bisa melihat Giri menderita. Pandit rela pergi ke kota Zairabad menemui pemilik pabrik gula Kondaredi. Pandit memberitahu bahwa satu anggota keluarga Konda yang bernama Sailu telah menikah dengan Giri di Hyderabad. Kondaredi sangat marah, terutama kepada Giri yang telah berani membohonginya. Kondaredi akan pergi langsung ke Hyderabad untuk menjemput Sailu. Tapi kekasihnya, Rada, meminta Kondaredi diam di rumah menerima hasil. Rada yang pergi ke Hyderabad membawa pasukan. Kedatangan Rada langsung membuat kekacauan di tempat Giri. Rada meminta Giri keluar menyerahkan Sailu. Jika tidak, semua warga yang ada di sana akan dibunuh. Warga sekitar pasang badan untuk melindungi Giri dan Sailu. Contohnya Bibi Tulasi yang tidak takut dengan ancaman Rada. Mastan juga muncul bersama Giri dan Sailu. Mastan menantang Rada jika berani menyentuh Sailu. Ketika Rada akan membawa Sailu pergi, Bibi Tulasi menjambak rambut Rada. Anak buah Rada yang sok berbuat onar dikeroyok oleh warga sekitar. Jumlah warga yang cukup banyak membuat Rada dan anak buahnya kabur melarikan diri. Kekalahan mereka semakin membuat Kondaredi murka. Konda meminta anak buahnya yang lain mengurus Sailu. Besoknya Konda menelpon Giri. Anak buah Konda telah menculik Putri Mastan. Gadis kecil itu dipulangkan setelah berjam-jam diculik. Kondaredi meminta Giri segera menyerahkan Sailu. Jika tidak, Konda bisa melakukan hal yang jauh lebih mengerikan. Cukup mudah bagi Konda membunuh semua orang di tempat Giri. Ancaman Kondaredi membuat Giri ketakutan, tapi Giri tidak mungkin menyerahkan Sailu.
Giri mengajak Sailu pergi diam-diam demi keselamatan para tetangganya. చూసుకుంటా. ఈ ఆటం కాదు అవసరమైతే కాలనీ మొత్తం. Giri dan Sailu pergi ke kantor polisi meminta perlindungan. DSP Diwakar berjanji akan melindungi mereka. Sailu dipersilahkan membuat pengaduan resmi tentang Kondaredi. Rupanya Diwakar bukanlah polisi baik. Diwakar memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa menghasilkan banyak uang. Keberadaan Giri dan Sailu dilaporkan kepada Kondaredi melalui telepon. Diwakar akan membawa Sailu ke hadapan Kondaredi jika diberi imbalan besar. Diwakar sangat mengetahui bahwa Sailu adalah pewaris harta senilai 2.000 crore rupiah. Kondaredi menyetujui apapun permintaan Diwakar asal Sailu segera dibawa. Sikap Diwakar yang sibuk di telepon membuat Giri curiga. Giri mengajak Sailu pergi dari kantor polisi. Tapi Diwakar dan anak buahnya sudah mengepung. Tanpa malu-malu, Diwakar mengakui dirinya bekerja sama dengan Kondaredi untuk membawa Sailu pulang. Sailu harus menikah dengan orang pilihan Kondaredi. Giri memohon agar mereka dilepas. Sayangnya, rengekan itu tidak dipedulikan. Giri yang ingin melindungi istri dan calon bayinya dihajar. Semampunya Giri melawan. Tapi usaha itu sia-sia. Giri semakin dibuat babak belur. Berkali-kali Giri ambruk karena pukulan. Sailu hanya bisa menangis memohon belas kasihan untuk suaminya. Tapi para polisi itu benar-benar jahat. Sailu ikut dikasari. Tangisan pilu Sailu membuat Giri seperti mendapatkan kekuatan baru. Giri bangkit tanpa rasa takut lagi. Giliran para polisi itu yang dihajar habis-habisan. Giri dan Sailu terus berusaha melarikan diri. Diwakar yang masih mencoba menghalangi dikalahkan. Mereka pun bisa kabur mengamankan diri. నా చేతి నుంచి తప్పించుకుందామని ఎక్కడికే వెళుతున్నా. Masalahnya Kondaredi sangat berkuasa. Semua polisi dikerahkan untuk menangkap Sailu dan Giri. Belum lagi anak buah Kondaredi disebar di mana-mana. Giri dan Sailu jadi bingung harus pergi bersembunyi kemana lagi. Setelah berpikir jernih, satu-satunya solusi terbaik adalah menemui Kondaredi di kota Zairabad. Giri datang membawa Sailu, tapi bukan untuk diserahkan. Giri memohon agar Kondaredi membiarkan mereka menjalani hidup damai. Apalagi Sailu sedang mengandung. Giri terus memohon mengharapkan belas kasihan Kondaredi yang merupakan paman Sailu. Sayangnya semua kata-kata Giri tidak mampu meluluhkan hati keras Kondaredi. Lama-lama Giri tersulut emosi. Demi istri dan calon anaknya, Giri sanggup menghancurkan siapa saja dan apa saja. Jangankan sekedar Kondaredi, dunia pun akan dilawan oleh Giri. Itulah prinsip seorang suami sejati. Saya sudah bersikap baik, tapi Anda tidak mau mendengarkan. Saya tidak akan mengampuni siapapun yang coba-coba menyakiti Sailu, tegas Giri. Tidak ada solusi lain lagi. Masalah harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Giri melepas kacamatanya untuk bertarung melawan semua anak buah Kondaredi. Giri yang selama ini dikenal cupu telah berubah menjadi suhu. Giri sendirian menghadapi puluhan orang. Giri tidak sekedar mengalahkan lawannya, tapi membunuh mereka tanpa ampun. Tusukan pisau tidak membuat Giri lemah. Justru sebaliknya, dia semakin kuat, dan kuat. Janji pernikahan untuk selalu melindungi istri dibuktikan oleh Giri dengan penuh dedikasi. Kondaredi turun tangan langsung melawan Giri. Awalnya Giri sempat kerepotan.
Tapi ketika Sailu akan dilukai, Giri bangkit lagi menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Jika mau, Giri bisa membunuh Kondaredi dengan mudah, tapi itu tidak dilakukan. Bagaimanapun juga, Kondaredi adalah paman Sailu. Giri tidak bisa membunuh pria jahat itu. Giri berbesar hati mengampuni Kondaredi. Giri mengajak Sailu pergi. Tanpa diduga, Kondaredi justru ingin membunuh Giri dari belakang. Untungnya ada banteng yang menyeruduk Kondaredi dan membuatnya terbunuh. Akhirnya Giri bisa membawa Sailu pergi untuk menjalani hidup bahagia. Mereka juga tidak akan kekurangan harta. Sailu bisa menikmati seluruh warisan orang tuanya. Film selesai di sana. Sudah dulu ya, sampai jumpa.